Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah matematika dasar kita masih dengan materi logika. Kita masuk ke penarikan kesimpulan ya. Pembahasan soal. Sebelumnya kita telah membahas tentang penarikan kesimpulan atau inferensi. Kali ini kita akan membahas soal-soal ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang penarikan kesimpulan seperti modus tollens, modus ponens, silogisme ya. Ada 3 yang sudah kita pelajari dan itu saya harap kalian benar-benar mendalaminya ya. Tapi masih ada ya aturan penarikan kesimpulan lainnya seperti tabel yang saya perlihatkan pada kalian kali ini. Bisa kalian lihat ya tabelnya. Ini dia. Jadi masih ada beberapa aturan penarikan kesimpulan lainnya seperti simplikasi ya. Nanti ada mungkin dalam bentuk bahasa Inggrisnya lain lagi ya, tapi kita pakai bahasa Indonesia aja. Simplikasi, kalian perhatikan ini simplikasi ya. Premisnya P dan Q, kalkulasinya P. Dia cuma ada 2 ya. Berarti cuma ada premis 1 aja. Kemudian penambahan cuma ada premis 1, kemudian langsung ke konklusi ya. Kemudian konjungsi, ini sering dipakai ya, konjungsi ini. Premis 1-nya P, ini premis 1 ya. Premis 1 P, premis 2 Q, ya kan? Konklusinya adalah P dan Q. Kemudian ada silogisme disjungsi ya. Nah, ini silogisme disjungsi yang saya bilang silogisme itu ada 2 macam ya. Satu silogisme hipotesis yang kita pelajari. Ini yang kita pelajari ya. Sedangkan ini yang kalian pelajari sendiri nanti ya. Jadi dia ada 2 premis. Premis pertamanya P atau Q. Premis keduanya ingkar P. Jawabannya adalah Q. Kalian perhatikan. Berbeda dengan silogisme hipotesis yang kita pelajari minggu lalu. Dia premis pertamanya itu jika P maka Q. Kemudian premis keduanya, ini premis pertama, ini premis kedua. Jika Q maka R. Kemudian jawaban kesimpulannya atau konklusinya adalah jika P maka R. Ini dia. Jadi beda ya. Kalian perhatikan antara silogisme disjungsi dengan silogisme hipotesis yang kita pelajari minggu lalu itu berbeda. Oke, ini kalian pelajari sendiri ya. Nanti ini sebagai PR, saya jadikan PR untuk kalian ya. Oke ya. Kemudian modus ponen yang kita pelajari minggu lalu, premis pertamanya adalah jika P maka Q, kemudian premis keduanya adalah P, maka kesimpulannya adalah Q ya. Kemudian modus tollens yang kita belajar juga di materi sebelumnya. Itu premis satunya jika P maka Q, premis duanya ingkar Q, jawabannya adalah ingkar P, atau konklusinya adalah ingkar P, atau kesimpulannya adalah ingkar P. Oke. Kemudian ini dia yang minggu lalu kita pelajari silogisme hipotesis ya. Oke, jika P maka Q, premis pertamanya, premis keduanya jika Q maka R, kemudian konklusinya atau kesimpulannya adalah jika P maka R. Oke ya. Kemudian ada absorpsi. Ya, cuman ada satu premis saja. Jika P maka Q, maka kalkulasinya atau kesimpulannya adalah jika P maka ya buka kurung P dan Q tutup kurung ya. Bisa ya. Jadi dia cuma punya satu premis saja, premis jika P maka Q. Maka kalkulasinya seperti ini ya. Kemudian ada dilema konstruktif. Nah, ini dilema ini juga sering dipakai. Ini kalian pelajari juga. Dia ada 2 premis. Premis pertama buka kurung jika P maka Q tutup kurung dan buka kurung jika R maka S tutup kurung. Itu premis pertama. Sedangkan premis keduanya adalah P atau R. Jawabannya adalah Q atau S. Ya, oke ya. Maksudnya konklusinya atau kesimpulannya adalah Q atau S. Kemudian ada dilema destruktif ya. Premis pertamanya buka kurung jika P maka Q tutup kurung dan buka kurung jika R maka S. Kalian perhatikan
dilema konstruktif dengan dilema deduktif itu premis pertamanya sama. Kalian perhatikan premis pertamanya sama, cuma nanti bedanya di premis kedua. Di premis kedua dilema destruktif itu ingkar P atau ingkar S. Jadi premisnya dilema destruktif, premis keduanya adalah ingkar Q atau ingkar S. Jawabannya adalah ingkar P atau ingkar R. Oke. Nah, tugas kalian adalah kalian buat seperti semua tabel ini. Semua tabel ini ya. Ini kalian buat seperti yang saya jelaskan minggu lalu. Ada apa? Ada rumusnya sudah ada, ya kan? Kemudian kalian buat dalam bentuk notasinya bagaimana, ya kan? Kemudian kalian buat tabelnya bagaimana? Kemudian kalian buat kalimatnya. Jadi ada tiga ini ya, ada tiga step ya, tiga step. Step pertama ya kan, step pertama udah ada nih ya, ini udah ada. Kalian buat ya kan, kalau dia premis 1 kayak yang saya jelaskan di materi sebelumnya. Kemudian premis 2 kalian buat begini, kemudian kesimpulannya apa ya? Kalau dia cuma ada premis 1 ya seperti ini, cuma ada premis 1 ya kalian buat berarti cuma premis 1 aja, langsung ke kesimpulan ya. Ya, kalau dia kayak simplikasi ini, dia cuma ada satu premis saja, premis 1 aja. Ya udah, premis 1 langsung tarik garis kesimpulan seperti ini, ya. Bisa ya. Jadi misalnya gini ya. Premis 1 titik langsung tarik kesimpulan. Titik ya, bisa ya, yang nomor 1 ya. Demikian enggak selanjutnya ya. Oke, ini step pertama. Kemudian step keduanya apa? Kalian buat dalam bentuk rumus ya kan, dalam bentuk notasi ya kan. Oke ya. Misalnya kalau yang kemarin tuh yang kita buat dalam bentuk notasi apa? Modus apa? Modus ponen ya. Modus ponen, modus tolen, dan silogisme ya kan. Misalnya ini ya. Bentuk apa? Bentuk rumusnya ya. Kita ambil yang modus ponens ya. Jika P maka Q ya kan. Dan P ya kan. Terkurung. Oke. Maka Q ya. Ini ya. Nah, ini ya kan. Ini rumusnya ya kan. Kemudian step 3-nya apa? Kalian buat tabel, ya kan? Kalian buat dalam bentuk tabel. Ya, masih ingat ya? Tabel ya. Kalian buat dalam bentuk tabel ya. Oke ya, bisa ya. Kemudian yang keempat, baru kalian bentuk dalam bentuk kalimat ya. Kalimat ya. Oke ya, kalimat. Premis 1 apa kalimatnya? Premis 2 apa kalimatnya? Terus kesimpulan ya. Oke, kemudian kesimpulan ya. Kesimpulan apa ya? Dalam bentuk kalimat ya. Oke. Jadi kalian buat semua nih ya. Ini PR ya. Kalian buat ya semuanya seperti yang pernah saya jelaskan di materi penarikan kesimpulan materi sebelum ini. Oke. Itu PR ya. Kita masuk ke soal langsung ya. Oke, kita masuk ke soal langsung. Oke. Kalian perhatikan kalimatnya. Jika hujan deras terjadi di hulu atau hutan gundul, maka perhatikan ya. Di sini ada kalimat jika dan maka, berarti itu menunjukkan apa? Menunjukkan dia adalah
implikasi ya. Jika maka, oke. Jika hujan deras terjadi di hulu atau, oh ternyata ada lagi. Jadi dari kalimat panjang ini, dari premis yang panjang ini ya, ternyata di dalamnya masih ada kalimat lagi ya, masih ada kalimat lagi ya. Oke. Berarti kalau jika hujan deras, di sini ada atau, berarti di sini kita kasih ini sekedar membantu ya, membantu aja. Jadi kita kasih tanda tanda kurung ya. Jika hujan deras terjadi di hulu atau hutan gundul, berarti di sini ada dua pernyataan, hujan deras dan hutan gundul ya. Oke. Maka jika terjadi, oh ternyata dalam implikasi ini, dalam kalimat premis yang panjang ini, kalimat pernyataan implikasi ini, ternyata di dalamnya ada kalimat implikasi juga. Maka jika ya kan, berarti ini ada kalimat implikasi juga. Maka jika terjadi banjir, nah perhatikan, terkadang dia tidak menulis kata maka di sini, tapi ini sudah bermakna maka. Jika tidak terjadi banjir, kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi. Nah, oke. Itu sudah semakna dengan jika tidak terjadi banjir, maka kebutuhan air masyarakat terpenuhi. Oke, bisa ya? Terkadang dia kalau kalimat implikasi ini terkadang cuma dikasih koma, ini ya, kasih koma dan tidak dibuat kata maka. Tapi dia secara kalau kita membacanya, dia sudah ada makanya dalam sini. Makanya mereka terkadang tidak menuliskan kata maka di sini. Jika tidak terjadi banjir, kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi. Sama kan? Misalnya saya bacakan, jika tidak terjadi banjir, maka kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi. Sama kan maknanya kan? Oke ya. Oke, ini kalimat satu. Ini ya kalimat satu. Ini kalimat satu ya. Premis satu ya. Ini premis satu. Premis duanya apa? Ini premis 2. Ternyata tidak terjadi banjir. Oke ya. Kemudian jika hutan gundul, ini premis 3. Jika hutan gundul, maka terjadi pemanasan global. Ini kalian udah tahu ya. Ini pasti implikasi ya. Oke, kalimat premis 4-nya. Jika terjadi pemanasan global, oke, kembali implikasi lagi ya. Oke. Maka hujan deras terjadi di hulu atau hutan gundul. Berarti dalam kalimat implikasi ini ada lagi kalimat lainnya ya. Berarti kita buat kurung ya. Karena dari mana tahunya? Karena ada kata atau. Kemudian ternyata hutan gundul. Ini premis kelimanya. Premis kelima. Oke. Argumen ini disimpulkan secara syah valid bahwa kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi. Validasi argumen di atas dapat diuji dengan menunjukkan bahwa adalah pernyataan tautologi. Ingat, pernyataannya harus tautologi ya. Berikut ini adalah bentuk bukti langsung dengan menggunakan modus ponen. Jadi sebenarnya bisa digunakan pakai penarikan kesimpulan lainnya. Mau dia ponen, mau dia silogisme ya. Oke ya. Tapi di sini diminta pakai modus ponen ya. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin kita menggunakan modus ponen. Oke. Langkah pertama apa? Langkah pertama kita kita yang perlu kita buat adalah menguraikan premis-premis ini ke dalam bentuk pernyataan atau kalimat pernyataan atau proposisi ya. Oke, masih ingat ya pembahasan kita. Jadi jika hujan deras terjadi di hulu atau hutan gundul. Perhatikan, berarti proposisinya atau pernyataannya adalah kita uraikan ke dalam bentuk proposisi atau pernyataan ya. Oke, berarti apa dia? Hujan deras. Kita ambil yang kalimat positifnya ya. Berarti kita P, biasa kita pakai P ya. P berarti hujan deras ya. Proposisinya hujan deras terjadi di hulu ya, di hulu. Oke. Kemudian Q-nya
hutan gundul. Hutan gundul. Oke ya. Oke, kemudian PQR ya, R-nya. Jika tidak terjadi banjir. Oke, kita ambil positifnya aja ya. Terjadi banjir. Terjadi banjir. Oke. Maka kebutuhan air masyarakat terpenuhi. PQRS ya. Kebutuhan air bersih ya. Air bersih masyarakat terpenuhi ya. Terpenuhi. Kemudian PQRS ternyata tidak terjadi banjir. Tidak banjir berarti ingkar R ya. Sudah ada R. Jika hutan gundul udah Q, maka terjadi pemanasan global. Pemanasan global yang belum ada ya. Pemanasan global ya. Pemanasan global. Oke, masih ada. Jika terjadi pemanasan global T, maka hujan deras di hulu atau hutan gundul Q. Oke, atau hutan gundul Q. Oke, dah itu aja berarti ya. Oke, sekarang setelah kita dapat posisinya, kita dapat pernyataannya, dasarnya ya, atau posisi. Nah, baru kita lihat ke premis ini. Premisnya kita rubah dalam bentuk notasi atau dalam bentuk simbol ya kan, atau dalam bentuk rumus ya. Oke. Berarti jika maka berarti dia udah pasti implikasi. Cuman masih ada kalimat lain ya. Berarti kita pakai kurung ya nih. Ini berarti satu ya. Kita pakai kurung ya. Kita pakai kurung. Ya, oke ya. Jika hujan deras di hulu, berarti P ya. Jika P atau hutan gundul, atau apa P ya, atau hutan gundul Q ya. Oke, gini ya. Jika P atau Q, karena dia jika maka berarti dia pakai implikasi ya. Maka jika terjadi banjir, nah dari dalam implikasi dalam premis ini masih ada lagi kalimat lainnya yang tetap memakai implikasi ya. Berarti jika terjadi banjir berarti terjadi banjir R ya. Jika tidak berarti ingkar R. Jika ingkar R maka kebutuhan air masyarakat terpenuhi. Maka kebutuhan air masyarakat terpenuhi S-nya ya. Oke, kita sudah dapat ini. Kita pindahkan kemari ya langsung ya. Berarti satu premis 1 ya. Kita pindahkan kemari supaya nggak repot. Apa tadi? Jika P atau Q maka ingkar R, maka jika ingkar R maka S. Ya, bisa ya? Betul ya? Sekarang yang duanya. Premis 2-nya. Premis 2. Ternyata tidak terjadi banjir. Tidak banjir berarti ingkar R ya. Ini ingkar R. Berarti premis 2 ingkar R ya. Sekarang 3 ya. Premis 3 nih dia. Ini 3. Jika hutan gundul ya, jika hutan gundul implikasi ya, maka terjadi pemanasan global. Berarti hutan gundul Q, jika Q maka terjadi pemanasan global T ya, T. Oke ya, berarti premis 3 Q, jika Q maka T. Oke ya, jika Q. Oke, kita sekarang premis 4. Jika terjadi pemanasan global, berarti masih pakai apa? Implikasi, maka hujan deras terjadi dulu atau di dalam
kalimat implikasi ini masih ada kalimat lainnya ya. Ini ya, kayak apa ya? Oke. Jadi 4 ini jika terjadi pemanasan global apa T ya? T maka buka kurung hujan deras terjadi di hulu ya. P kemudian atau hutan gundul ya atau Q. Oke ya, pindah-pindahkan kemari ya. Kita pindah kemari. Saya naikin sedikit nih. Agak susah. Oke ya. Oke. Oke. Premis keempat. Premis 4 ya. Kalian perhatikan tadi jika T maka P atau Q ya. Oke. Yang terakhir apa? Yang terakhir 5 apa? Ternyata hutan gundul, ternyata Q ya. Q. Oke, berarti 5 premis 5 Q. Oke. Sudah langkah 1 udah. Ini langkah 2. Sekarang langkah 3 ya. Ini langkah 2 ya. Langkah 2-nya ini. Oke. Sekarang langkah 3 ya. Langkah 3. Langkah 3-nya apa? Langkah 3-nya lah kita mau mengolah premis-premis yang ada dengan menggunakan modus ponen ya. Tujuan kita ya. Itulah tujuan kita. Kita akan mengolahnya dengan dengan modus ponen, ingin buktikan kalau dia benar ya. Ya. Ini langkah 2. Oke, langkah 3 sekarang ya. Langkah 3. Oke, langkah 3 ya. Oke. Di langkah 3 ini kita menyambung ya. Menyambung langkah-langkah ini. Oke, saya pindah kemari aja ya. Langkah 3-nya. Saya pindahkan kemari aja ya. Ini langkah 3. Oke, langkah 3. Langkah 3. Langkah 3 saya pindahkan kemari. Oke ya. Oke. Jadi ini tadi berapa? Nomor 5. Berarti sekarang nomor 6 ya. Oke. Ini ya. Ini langkah 1, langkah 2 itu terhubung terus semua ya. Sampai 1 2 3 4 5. Ini premis-premisnya. Kemudian ini dia yang kita olahnya. Kita akan mengolah ini dengan menggunakan modus ponen ya. Oke. Kalian perhatikan. Langkah 6. Coba kalian perhatikan 3. Kalian perhatikan ya, 3. Ini nomor 3 ini, premis 3 ini dengan premis 5. Oke. Saya pindahkan kemari. Ini kalian perhatikan. 3 dan 5. Kalian perhatikan 3 caranya ya. Kalian perhatikan apa? Q premisnya T. Kemudian Q. Ya kan? Kalian perhatikan. Ya. Ini P1, ini premis 2. Oke. Ini apa? Bentuk apa? Bentuk modus ponen kan? Ini dia bentuk modus ponen kan? Ya kan? Jika Q maka T, ya kan? Dan Q, ya kan? Dia apa? Berimplikasi apa? Oke, berimplikasi T ya, berimplikasi T. Jika Q maka T dan Q ya. Jika premis 1
dan premis 2 berimplikasi kesimpulan, ya kan? Oke, masih ingat ya? Premis 1 dan premis 2 maka berimplikasi kesimpulan. Dia berimplikasi kesimpulan, ya. Oke, jika Q maka T, ya kan? Dan, ya, atau konjungsi Q, ya kan? Maka ada berimplikasi T. Oke? Berarti di sini kita buat apa? Di sini kita buat cara penulisannya seperti ini, ya. 3 dan 5, ya. 3,5 menggunakan apa? MP, ya. Menggunakan modus ponen, ya. Menggunakan MP. Ini saya buat sini menggunakan MP. Menggunakan MP, ya kan? Itu menghasilkan T. Perhatikan, menghasilkan T. Oke? Oke, siap. Sekarang kita ke langkah 7. Ke langkah 7. Ke nomor 7-nya, ya. Apa? Kita sudah punya T. Kita sudah punya T, ya kan? Nah, sekarang apa yang mau kita kerjakan? Oke. Kita kerjakan, perhatikan. Nomor 4. Perhatikan premis nomor 4, perhatikan. Oke. Sini saya buat di sini, ya. Premis nomor 4, ya kan? Kita adu sama ini hasil kita ini sama 6, kan? Sama 6, kan? Oke. Sama 6, ya kan? Hasil dari MP 3 dan 5 tadi. Hasil MP 3 dan 5 tadi, ya kan? Itu kan nomor 6. Ya kan? Nah, jadi nomor 4 ini itu sama nomor 6 ini T, ya kan? Oke, menggunakan MP juga kan, di sini minta menggunakan modus ponen, ya kan? Berarti premis satunya apa? Premis satunya jika T maka P atau Q, ya kan? Oke, ya. Oke, premis 2-nya apa? Premis 2-nya apa? 4 tadi, jika T maka P atau Q. Sedangkan premis 2-nya adalah 6 kan, T, ya, T. Lihat, kita tetap memakai MP, berarti kesimpulannya apa? Perhatikan tadi kalau dia berimplikasi ininya, kan? Berarti jawabannya apa? P atau Q, ya. Kita udah bahas modus ponen sini. Premis 1, ya, premis 1 konjungsi premis 2 berimplikasi ini, pernyataan keduanya, ya kan? Bisa, ya? Bisa, ya? Masih ingat? Jadi jawabannya apa ini? Ya berarti ini apa? Olahannya 4,6, ya kan? Menggunakan apa? Modus ponen, ya kan? Hasilnya apa? P atau Q. Oke, perhatikan. Sekarang yang ke-8. Apa yang kita punya sekarang? P atau Q. P atau Q. Sekarang kita pakai apa? Kalian nomor 1. Perhatikan premis 1. Perhatikan premis 1. Oke, bisa, ya? Udah bisa, ya? Ini perhatikan premis 1. Perhatikan premis 1. Coba kalian perhatikan premis 1. Buat sini, ya. Berarti 1 dan yang baru kita kerjakan 7, ya. 7. Oke, ya. Apa dia isinya? 1 apa? Oke, buka premis 1-nya. Buka kurung. P atau Q, ya kan? Ingkar R maka S, ya kan? Oke, kan? Terus kita masuk premis 2 kita. Premis 2 kita adalah hasil yang barusan kita kerjakan, yaitu P atau Q. Oke, ya? Oke, kesimpulannya apa? Masih menggunakan MP, ya, masih menggunakan modus ponen, ya. Apa nih? Hasilnya adalah, perhatikan, Q ambil T, ya. T ambil ini, ya.
ini ambil ini. Berarti kesimpulannya adalah ingkar R, jika ingkar R maka S. Berarti ini apa? 1, dan 7 digunakan modus ponen, maka hasilnya adalah ingkar R maka S. Jika ingkar R maka S. Oke. Sekarang langkah nih. Oke. Oke, kita lihat. Oke, kita udah dapat ini. Oke. Tadi apa kesimpulan kita tadi? Kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi atau tidak terpenuhi, kan? Oke, kan? Dia harus terpenuhi, ya kan? Oke, kita lihat. Kita lihat. Kalian perhatikan nomor 8 ini ya. Hasil dari modus ponen 1 dan 7, premis 1 dan 7 ini ya. Oke, ini ya. Sekarang ini kita adu dengan apa? Ini. Oke, ini kita adu dengan nomor 2. Perhatikan nomor 2. Oke. Perhatikan nomor 2. Perhatikan nomor 2. Oke. Berarti nomor 8 ini, ya kan? Nomor 8 ini 8, ya kan? 8 kita adu atau dengan 2, ya kan? Pakai MP juga ya. Oke ya. Ini dia ya. Ini ya. Ini berarti 8 dan 2. Pakai MP juga. Perhatikan, pakai modus ponen juga. Kita diperintahkan pakai modus ponen. Sebenarnya pakai yang lain tidak bisa. Kemungkinan besar bisa ya. Cuma kita belum coba. Oke, P1-nya apa? P1-nya apa? Nomor 8. Ini ya. Ini ya. Kita pakai P1 nomor 8. Ingkar R maka S. Oke. P2-nya apa? P2-nya tadi ingkar R ya. Ingkar R. Jadi apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Ingkar R berarti kesimpulannya adalah S. Berarti ini kesimpulannya adalah S. Benar ya, terbukti ya. Terbukti kalau kebutuhan air masyarakat terpenuhi. Terbukti. Oke. Oke, saya kira itu soal nomor 1. Cukup panjang ya pembahasannya soal nomor 1-nya. Oke, jadi dari soal begini tadi. Kalian perhatikan soal tadi ya. Dari kalimat jika hujan deras terjadi di hulu atau hutan gundul, maka jika tidak terjadi banjir, kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi. Ternyata tidak terjadi banjir. Kemudian premis 3, jika hutan gundul maka terjadi pemanasan global. Premis 4-nya, jika terjadi pemanasan global maka hujan deras terjadi di hulu atau hutan gundul. Premis 5, ternyata hutan gundul. Oke, dari argumen ini disimpulkan secara sah bahwa kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi. Oke, nah, jadi kita disuruh buktikan apa betul, ya kan? Apa betul kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi? Oke, maka kita olah dengan menggunakan modus ponen. Oke ya. Saya harap bisa ya dimengerti ya. Ini emang agak susah sedikit ya. Saya kira bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, jika kacang polong, perhatikan, jika kacang polong berwarna kuning, maka kacang panjang berwarna hijau. Jika kacang panjang berwarna hijau, maka kacang hijau berbiji belah. Jika kacang polong tidak berwarna kuning, maka kacang buncis tumbuhan merambat. Ternyata kacang hijau tidak berbiji belah. Oke. Kita perhatikan dari rangkaian argumen ini dapat disimpulkan secara valid bahwa kacang buncis tumbuhan merambat. Nah, kita ingin membuktikan ya, seperti tadi kita membuktikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi, maka kita disuruh buktikan ya,
buktikan. Disuruh buktikan. Oke, kita disuruh buktikan. Ini ya, kacang buncis tumbuh merambat. Oke. Jadi menggunakan kombinasi dari Volens dan Tollens. Ya. Menggunakan kombinasi dari dua modus ini. Oke. Oke, udah ini ya, udah langkah pertama ya. Langkah pertama berarti kita cari proposisi atau pernyataan-pernyataan dasarnya ya. Oke ya. Oke, berarti kacang polong berwarna kuning ya kan? Ini kacang polong berwarna kuning, kacang panjang berwarna hijau, oke? P, langkah pertama ya. P sama dengan kacang saya singkat KC ya. KC polong berwarna kuning ya. Berwarna kuning. Ya. Oke ya, kemudian KC panjang. Oke ya, supaya ini aja ya, supaya mudah kita ini aja, kita tulis supaya nggak panjang kali ya. Kacang panjang berwarna hijau. Oke, kemudian PQR. Ada lagi ya? Jika kacang panjang berwarna hijau, oke, kacang panjang, maka kacang hijau berbiji belah. Kacang hijau, kacang panjang, kacang polong, ini ya. Kacang hijau berbiji belah. Kacang hijau berbiji belah ya. Berbiji belah, ya kan? Terus apa lagi? Biji belah jika kacang polong udah nih, maka kacang buncis. Satu lagi, PQRS, kacang buncis. Kacang buncis. Buncis tumbuh merambat. Tumbuhan merambat ya. Tumbuhan merambat. Oke. Ternyata kacang hijau. Oke, kacang hijau udah ada ya. Kacang hijau udah. Oke. Berarti kita sudah ada ya kan? Ada proposisi ya. Proposisinya udah ada, pernyataannya udah ada, pernyataan dasarnya udah ada, pernyataan awalnya, pernyataan dasarnya kita udah ada. Sekarang kita lihat premis kali ini ya. Ini premis 1, premis 2, premis 3, premis 4 ya. Ada 4 premis ya. Oke, premis 1 selesaiin aja supaya gampang. Jika kacang polong berwarna kuning, berarti maka kacang panjang gampang nih ya. Berarti ini apa? Berarti ini jika kacang polong berwarna kuning, jika P maka Q ya. Berpanjang oke ya. Oke. Ini premis 2. Jika panjang berwarna hijau, maka kacang hijau berbiji belah. Kacang hijau, oke, ini gak gampang. Berarti ini jika jika Q ya. Jika Q maka kacang panjang berwarna hijau, maka kacang hijau maka R ya. Oke ya. Kemudian ini 3, kalian perhatikan. Premisnya jika kacang polong tidak berwarna kuning. Jika kacang polong tidak berwarna kuning. Kacang polong tidak berwarna kuning. Jika berarti apa? Ingkar ya. Jika kacang polong tidak berwarna kuning ya kan, tidak berwarna kuning, maka kacang buncis tumbuh merambat. Kacang buncis tumbuh merambat apa? S. Oke. Keempatnya apa? Keempatnya ternyata kacang hijau tidak berbiji belah. Kacang hijau berarti ingkar. Oke. Ini 3, ini 4 ya. Berarti ingkar kacang hijau tidak berbiji belah. Kacang hijau berbiji belah, ingkar. Oke ya. Udah dapat ya. Kesimpulannya apa? Kacang buncis merambat ya. Oke, kita ingin buktikan kalau dia tumbuhan merambat. Kacang buncis tumbuhan merambat. Oke, kita langkah pertama sudah, ini langkah kedua udah nih, kita pindahkan kemari. Langkah keduanya kita pindahkan kemari aja ya.
Langkah keduanya kita pindahkan kemari. Oke ya. Cukup saya kira. Nah, cukup ya. Oke, langkah keduanya saya pindahkan kemari. Oke, langkah kedua. Langkah kedua tadi apa? Satu premis satu apa tadi? Kacang polong berwarna. Jika kacang polong berwarna kuning, maka kacang panjang berwarna hijau ya. Jika P, maka Q. Terus 2, premis 2 ya. Jika kacang panjang berwarna hijau, maka kacang hijau berbiji belah ya. Berarti jika Q, maka R ya. Kemudian yang ketiganya, langkah 3 apa? Premis 3. Premis 3-nya apa? Apa premis 3 tadi? Premis 3, jika kacang polong tidak berwarna kuning ya. Ya. Ingkar P, maka kacang buncis tumbuhan merambat ya. Maka S ya. Oke ya. Oke. Udah dapat ya? Udah, saya kira udah dapat kalimatnya semua. Kalimatnya udah dapat semua. Tinggal kita ingin membuktikan ya. Oh, ada satu lagi ya. Premis 4. Apa tadi premis 4? Premis 4, kacang hijau bukan berbiji belah ya. Kacang hijau bukan berbiji belah, atau ingkar R ya. Atau ingkar R. Oke. Coba kita cek ya. Betul nggak? Kita cek. Oke, dari Oke. Oh, sorry. 1, jika P maka Q. Oke, betul. 2, jika Q maka R, betul ya. Kemudian ingkar P, jika ingkar P maka S, betul ya. Kemudian ingkar R, betul. Oke. Langkah 3-nya kita pindahkan kemari aja ya, supaya nampak tulisan kita. Oke. Langkah 3-nya kita pindahkan kemari. Oke. Kalian perhatikan, berarti dia berarti kita gabungkan, berarti langkah 5 ya. Langkah 5 kita gabungkan apa? Bisa kalian lihat? Kalian lihat nomor 2 dengan nomor 4 ya. Berarti 2,4 ya. Pakai apa? Pakai modus tolen ya. Modus tolen, masih ingat kalian modus tolen kan? Oke ya, pakai modus tolen. Oke, coba kita buktikan sini ya. 2 dan 4 pakai modus tolen ya. P1-nya apa? 2 ya. 2 itu apa? Jika Q maka R ya. Kemudian P2-nya, premis 2-nya ingkar R. Maka apa? Rumus Tollens. Masih ingat rumus Tollens? Masih ingat rumus Tollens? Maka dia berimplikasi ingkar Q ya, berimplikasi ingkar Q. Ya kan? Masih ingat ya? Kalian lihat lagi ya. Saya nggak usah jelaskan lagi. Kalian lihat lagi. Ya kan? Ya kan? Dia berimplikasi ingkar Q. Jika P maka Q, kemudian dikonjungsikan dengan ingkar R, maka berimplikasi ingkar Q. Oke ya, ini nggak usah saya jelaskan lagi, kalian lihat ya rumusnya yang kita bahas di materi sebelumnya ya. Oke, berarti ini jawabannya apa? Berarti ini jawabannya ingkar Q. Oke ya. Oke, nomor 5 kita lanjutkan. Sekarang nomor 6, langkah 6. Nomor 6-nya kita perhatikan. Berarti sesuatu yang akan kita bandingkan sama nomor 5. Oke, apa yang mau kita lihat? Ini ingkar Q. Dia ingkar Q, berarti dengan 1 ya kan? Oke, kita coba 1 dengan 5 ya. Dengan 5 memakai apa? Memakai modus tolen juga.
modus tolen. Kalian perhatikan. Oke, memakai modus tolen saya cari di sini ya. 1 dan 5 ya. Kalian perhatikan. 1 dan 5. Satunya apa? Jika P1 adalah jika P maka Q ya. Kemudian 5-nya apa? P2. P2-nya apa? Ingkar Q. Kalian perhatikan. Masih pakai rumus tolen kan? Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalian lihat. Ya, memakai rumus tolen berarti kesimpulannya adalah kalian perhatikan, kesimpulannya adalah ingkar P. Berarti jawabannya adalah ingkar P. Oke? Aturan daripada modus tolen kan begitu. Premis 1 dan dikonjungsikan dengan premis 2, maka hasilnya adalah ingkar pernyataan pertama ya. Oke ya, bisa ya. Oke, kita udah dapat ingkar P, kemudian kita langkah 7 nomor 7-nya tadi dia berarti kita belum menggunakan modus ponen ya, baru modus tolen. Mudah-mudahan yang ini bisa kita pakai modus ponen ya. Oke, berarti kita lihat berarti sesuatu yang akan kita bandingkan dengan nomor 6. Berarti ingkar P. Oh ini ya, pakai nomor 3 ya. Berarti 3 dengan 6 ya. Oke. 3, 6. Kita gunakan apa? Modus ponen ya. Apa jawabannya? Oke. Saya turunkan sedikit. Oke ya, cukup segitu. Oke. Kalian perhatikan ini. Kita menggunakan modus ponen. Berarti 3 sama 4 ya. 3 dan 4 ya. Maksud saya 7 ya. 3 sama 6 ya. Maksud saya 6. 3 sama 6. Oke ya. 3 sama 6. P1-nya apa? 3. Ingkar P maka S. Kemudian premis 2-nya. 2-nya apa? Ingkar P. Oke. Kita menggunakan modus ponen ya. Tadi kan kita masih menggunakan modus tolen. Ini kita menggunakan modus tolen ya. Ini kita menggunakan modus ponen. Oke. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah S. Nah, perlu saya jelaskan lagi ya. Kesimpulannya adalah S. Berarti kesimpulannya adalah S. Terbukti ya. Terbukti kacang buncis tumbuhan merambat ya. Oke ya. Bisa dibuktikan ya bahwa kacang buncis tumbuhan merambat. Oke, saya kira paham ya soal nomor 2 kita ini. Kalian ulang-ulang aja video saya ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami pelan-pelan. Ini ilmu logika ini memang agak perlu pelan-pelan ya, perlu kalian cerna sedikit-sedikit. Kalau enggak bisa pening juga ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Saya kira cukup jelas ya. Cukup jelas saya kira penjelasan saya. Jika kacang polong berwarna kuning, maka kacang panjang berwarna hijau. Jika kacang panjang berwarna hijau, maka kacang hijau berbiji belah. Jika kacang polong tidak berwarna kuning, maka kacang buncis tumbuhan merambat. Ternyata kacang hijau tidak berbiji belah. Oke, kesimpulan yang ingin kita buktikan bahwa kacang buncis tumbuhan merambat. Oke. Setelah kita menggunakan dua kali modus tollens ya. 2 sama 4 pakai tollens, kemudian 1, 5 pakai tollens, kemudian 3 sama 6 kita menggunakan modus ponen ya. Oke. Terbuktilah bahwa kacang buncis tumbuhan merambat. Oke ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kalian perhatikan soal nomor 3. Oke. Periksalah kevalidan argumen berikut. Jika valid, buktikan dengan bukti formal. Oke. Jadi kadang-kadang bahasanya model-model seperti ini ya. Kadang-kadang seperti ini model bahasanya. Kadang-kadang seperti yang tadi model bahasanya ya. Oke, jadi kalian
intinya kalian disuruh buktikan bahwa premis-premis ini yang mereka inginkan gitu kan. Jika kevalidan argumen ini, jika valid buktikan dengan bukti formal. Jika kontrak itu valid, maka Herman memiliki hutang. Jika Herman memiliki hutang, maka ia akan bangkrut. Kontrak itu valid. Herman tidak akan bangkrut atau bank akan meminjamkan uang. Jadi bank tidak akan meminjaminya uang. Kalian perhatikan. Oke, kita cari ya. Oke. Langkah pertama ya. Langkah pertama seperti biasa. P-nya apa? Kontrak itu valid ya. Kontrak itu valid. Kemudian Q, Herman memiliki hutang. Herman memiliki hutang ya. Kemudian PQR, Herman memiliki hutang, dia akan bangkrut. R bangkrut ya. Dia akan bangkrut. Kemudian kontrak itu valid ya. Oke, kontrak itu valid. Oke, udah. Herman tidak akan bangkrut. Tidak akan bangkrut berarti ingkar ini. Bank akan meminjamkan uang S ya. S. Bank akan meminjamkan uang. Oke. Jadi bank tidak akan meminjamkan uang berarti ingkar ini ya. Oke. Oke, kita periksa ya. Oke, kita periksa ya. Oke, premis 1 ya. Kita coba lihat premis 1-nya. Premis 1. Apa premis 1-nya? Oke, jika apa? Berarti ini 1 ya. Ini apa nih? Jika kontrak itu valid, berarti P ya. Jika, maka pakai implikasi ya. Herman memiliki hutang ya. Berarti jika P maka Q. Oke, 2. Jika Herman memiliki hutang, berarti jika Q ya. Jika Q maka ia akan bangkrut ya. Maka ia akan bangkrut. Berarti dia R maka R ya. Jika Q maka R. Oke, 3-nya kontrak itu valid. Oke, berarti 3 itu P ya. P. Kemudian 4 itu Herman tidak akan bangkrut. Herman akan bangkrut. Oke. Herman tidak akan bangkrut. Bangkrut tadi apa? Bangkrut Herman bangkrut R ya. Ingkar R atau bank akan meminjamkan uang S atau S. Kemudian jadi bank tidak akan meminjamkan uang. Berarti ini konklusinya ya. Berarti ini kesimpulannya nih. Ini kesimpulannya ya. Kesimpulan atau konklusinya ya. Berarti ini yang mau kita buktikan ya. Jadi konklusinya atau kesimpulannya, bank tidak akan meminjamkan uang. Atau bank, kalau S kan bank akan meminjamkan uang. Berarti konklusinya bank tidak akan meminjamkan uang. Berarti ingkar S ya. Ingkar S ya. Oke. Inilah konklusinya adalah ingkar S. Jadi kita disuruh memeriksa kevalidan argumen berikut kan. Jika valid, buktikan dengan bukti formal. Nah, kita ingin buktikan apakah kesimpulan ini, kalian perhatikan ya, kalau ada kata jadi, berarti dia kesimpulan, itu berarti kesimpulan. Kalau kayak gini, kontrak itu valid. Ini pernyataan ya, pernyataan premis ya, bisa bedakan ya. Jadi kalau dia kesimpulan jadi atau kesimpulannya biasanya atau konklusinya biasanya ada kata-kata yang menunjukkan bahwa premis ini atau proposisi ini atau pernyataan ini adalah sebuah
kesimpulan atau konklusi ya. Inilah yang mau kita lihat, mau kita periksa kevalidannya ya, kesimpulan ini. Jadi kesimpulannya, bank tidak akan meminjaminya uang ya, atau ingkar S ya. Oke, kita buktikan. Oke, sudah kita cek premis satunya. Langkah pertama ya, langkah pertama udah kita lakukan ini ya, membuat proposisi dasarnya ya. Kemudian juga kita masuk langkah kedua, ini udah tinggal kita pindahkan kemari aja ya. Saya pindahkan kemari ya. Berarti premis 1, jika P maka Q ya. Kemudian 2, premis 2, jika Q maka R ya. Kemudian 3, premis 3 P ya. Kemudian 4, premis 4 adalah ingkar R atau S. Oke. Kita ingin membuktikan ini yang mau kita buktikan yang ini ya. Ini yang mau kita buktikan, kesimpulan ini valid enggak? Ya kan? Oke. Ini saya pindahkan ke atas saja ya. Ini saya langkah ketiganya saya naikin ke atas saja. Oke. Berarti sekarang 5 ya. 5. Oke. Nah, kalian perhatikan ya. Dia seperti saya bilang tadi, kalau di sini kan tidak disuruh kita menggunakan sebuah cara penarikan kesimpulan ya. Kita tidak diharuskan memakai modus ponen, kita tidak diharuskan memakai modus tolen atau silogisme deduksi atau silogisme hipotesis ya. Jadi bebas ya, jadi bebas kita gunakan ya. Jadi nanti kita lihat apa ya, kita harus menggunakan apa gitu kan, mana yang cocok sama premis-premis yang ada ini dengan notasi yang ada ini. Kira-kira mana yang cocok, apakah menggunakan cara penarikan kesimpulan silogisme hipotesis ya kan, atau silogisme yang biasa yang sudah kita pelajari, atau harus memakai silogisme disjungsi ya, atau memakai silogisme atau memakai yang lain gitu, dilema misalnya. Kita lihat. Jadi seperti yang tabel yang udah saya tunjukkan ke kalian tadi ya kan. Itulah semua cara penarikan kesimpulan itu bisa kita gunakan ya. Jadi bisa kita gunakan, tergantung kita lihat soalnya ini atau pernyataan-pernyataan premis-premis ini, kira-kira mana yang cocok ya. Oke, kita coba. Jadi kadang-kadang bisa 1 atau 2 cara ya, kayak ini. Kita coba ya. Ini bisa berapa cara ini ya. Oke, coba ya. Berarti apa yang akan kita gunakan? Kalian perhatikan. 1 dan 2. Coba kalian perhatikan 1 dan 2. Jika P maka Q, jika Q maka R. Jadi ini apa? Jadi ini silogisme yang kita pelajari kemarin ya kan? Silogisme hipotesis ya. Masih ingat ya? Nomor yang kelima ini kita gunakan 1 dan 2 ya. 1 dan 2 pakai silogisme hipotesis. Kita anggap di sini ada 2 silogisme ya. Ada silogisme hipotesis yang kita pelajari kemarin dan ada silogisme disjungsi ya. Nanti kita nanti saya tunjukkan silogisme disjungsinya. Bagaimana itunya ya. Tapi kita lihat dulu, yang kita butuhkan saya ini adalah silogisme hipotesis ya.
atau silogisme saja ya. Oke ya, kalian lihat, kalian perhatikan ini ya. Oke, premis 1, jika P maka Q, ya kan? Pasti ini kalian harus betul-betul hafal nih silogisme hipotesis ini ya. Jika Q maka R, ya kan? Maka R. Oh maaf, harus R kecil ya, huruf kecil ya. Kita menggunakan huruf kecil. Oke ya. Oke, masih ingat ya silogisme yang kita pelajari itu, yang kita pelajari materi sebelumnya, itulah dia silogisme hipotesis ya. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R, ya kan? Ini kesimpulannya kan? Oke, berarti yang kita gunakan 1,2 ini kita gunakan apa? Silogisme hipotesis. Kita buat silogisme hipotesis ya. Karena kemungkinan juga kita akan menggunakan silogisme dijungsinya ya. Jadi kita buat juga sini silogisme hipotesis. Berarti apa jawabannya? P, jika P maka R. Oke. Oke, sekarang kita sudah ada Sudah ada nomor 5-nya ya. Nomor 5 kita sudah dapat. Kita lihat lagi apa yang bisa digunakan. 1, 2 kita pakai silogisme hipotesis, satu silogisme aja. P, 3, perhatikan 3 nih. 3 ini ya, P. Berarti bisa kita gabungkan ya kan? Kita menggunakan silogisme, kita menggunakan modus ponen ya kan? Kita gunakan modus ponen ya kan? Yang sering kita pakai ya kan, modus ponen. Bisa ya? Berarti nomor 6 ini berarti 5,3 ya, dengan menggunakan modus ponen ya, dengan menggunakan modus ponen ya kan, ya bisa paham ya. Oke ya. Oke, kita pindah sini 5 dan 3 ya. Oke. Menggunakan modus ponen ya. Perhatikan. Premis satunya apa? Premis satunya apa? 5 ya. 5 jika P maka R. Premis 2-nya kita pakai nomor 3 P. Ya kan? Maka kesimpulannya modus ponen, maka kesimpulannya adalah R ya. Maka ini adalah R. Oke? Sudah dapat kita ya. Oke. Nomor 5-nya kita sudah dapat. Sekarang nomor 7. Kayaknya bagian terakhirnya ya. Berarti kita gabungkan sama ini ya. Premis 4 kita adu dengan nomor 6 R ya. Oke ya. Berarti 4,7 ya. 4,6 maaf ya. 4,6 kok 7. 4,6 ya. 4,6. Oke. Apa ini? Kita gunakan apa? 4,6. Perhatikan ada 4 dan 6. Kita adu 4 dan 6 ya. Dan 6. Kita gunakan apa? Ingkar P, ingkar R, atau S, kemudian R. Maka kesimpulannya kita pakai apa? Disinilah yang kita pakai silogisme dijungsi ya. Silogisme dijungsi. Rumusnya apa? Silogisme dijungsi. Silogisme disjungsi. Disjungsi ya. Atau biasa kita singkat di SD ya. Silogisme disjungsi ya. Atau biasa kita singkat SD. Apa dia rumusnya?
rumusnya apa? Silogisme dijungsi. Premis satunya P atau Q, ya kan? Premis duanya ingkar P. Perhatikan, kalau dia ingkar daripada pernyataan pertama, maka konklusinya atau kesimpulannya adalah Q. Perhatikan, pada silogisme dijungsi, ya, premis 2 itu adalah ingkar daripada pernyataan pertama. Ya, perhatikan pada premis 1. Jadi ingkar dari pernyataan pertama pada premis 1. Oke ya. Oke, sekarang di sini ya. Ini R, ya kan? P1-nya ingkar R atau S, ya kan? P2-nya R. Berarti ingkar dari P1 adalah ingkar dari pernyataan pertama pada premis 1 adalah ingkar R. Berarti ingkarnya adalah R, ya kan? Bisa kalian tangkap ya. Berarti ingkar daripada ingkar R adalah R. Perhatikan ya. Ingkar daripada ingkar R, ya, perhatikan itu adalah R. Ya, ini kalian betul-betul perhatikan. Kita udah pelajari ini di awal-awal materi logika ini. Ingkar daripada ingkar R adalah R. Oke? Sedangkan dia silogisme dijungsi itu premis 2-nya adalah ingkar dari pernyataan pertama pada premis 1. Kalau premis 1-nya P, maka premis 2-nya adalah ingkar P. Kalau premis 1-nya ingkar P, maka premis 2-nya adalah P. Lihat ya, ingkar dari ingkar R adalah R. Berarti ini apa? Ingkar R, premis 1, pernyataan pertama pada premis 1-nya ingkar R. Berarti pernyataan keduanya adalah R, ya kan? Maka kesimpulannya adalah S. Oke, bisa ya. Berarti ini kita pakai silogisme dijungsi ya. Oke, hasilnya apa? S. Perhatikan, apakah ini sesuai sama ini? Ternyata kevalitan setelah kita periksa, kevalitan dari argumen ini tidak valid, ya kan? Jadi argumen ini tidak valid karena pembuktian yang kita berikan konklusi yang bertentangan dengan konklusi pada argumen. Perhatikan ya. Jadi konklusi yang kita periksa ini, ya kan, itu bertentangan dengan hasil periksa kita. Ya. Ini hasil periksa kita. Jadi argumen ini tidak valid ya. Karena apa? Pembuktian kita memberikan konklusi yang bertentangan dengan konklusi pada argumen ya. Oke. Jadi ini perlu saya tulis ya karena ini tidak terbukti ya kan, atau hasilnya bertentangan, jadi saya tulis nih. Jadi argumen ini argumen ini ya, hasil tidak valid karena pembuktiannya memberikan konklusi atau apa? Atau kesimpulan yang bertentangan dengan apa? Konklusi pada argumen ya. Pada argumen.
Oke, bisa ya. Saya kira bisa ya. Jadi udah kita kerjakan dua soal, hanya dua soal ya. Hanya tiga soal. Dua soal tadi terbukti, sedangkan soal ketiga ini argumennya tidak terbukti, tidak valid ya. Sedangkan dua soal sebelumnya itu valid, kita bisa buktikan dia valid. Sedangkan pada soal ketiga ini kita membuktikan juga ya, ternyata tidak valid ya argumen yang ada setelah kita periksa, ya kan, ternyata tidak valid. Oke ya, saya kira cukup segini aja. Walaupun cuma 3 soal, tapi cukup panjang. Saya kira kita tutup aja kuliah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.